welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel kesayangan kita semua di Intan Imelda Official. Dan di konten rutan kali ini aku akan mengundang sosok seseorang wanita yang lagi viral di TikTok. Viewersnya tuh sampai kayak di atas 1M. Dan sebenarnya ini merupakan musibah juga mungkin bagi dia. Kita gali dulu seperti apa kisahnya menikah. Dicerai cuman 1 bulan pula menikahnya. Terus pula banyak lagi korban-korban yang lainnya. Kita akan kupas secara tajam hanya di Rutan Rumpi bersama Intan Slebe. Langsung saja kita panggil bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Rossi. Tepuk tangan dulu dong. Halo, apa kabar? Baik, kurang baik kali ya. Iya. Harus selalu baik ya meskipun sedang tidak baik-baik saja. Oke. Nah, ini dia adalah bintang tamu kita untuk hari ini. Aku panggil apa? Rossi. Rossi aja. Rossi dari Pandeglang ya? Pandeglang. Tepatnya di Batu Bantar. Batu Bantar Cihideng. Batu Bantar Cihideng. Ada yang tahu mungkin kalian semua. Nah, Rossi, kemarin itu aku nggak sengaja nih melihat VT-nya Rossi di TikTok. Aku pikir bukan kamu, Beb. Begitu kan? Aku cek ceritanya itu ternyata memang aku bisa bilang kayak sangat-sangat tragis sih sebenarnya. Apalagi mengingat sekarang itu banyak juga yang viral akan hal itu. Contohnya beberapa film yang ada tayang di Netflix juga kan tentang yang cowok di Tinder. Belum lagi tentang perempuan yang penipu sebagainya gitu. Ada juga itu versi cowok sama ceweknya. Nah, aku cek Instagram kamu, ternyata itu memang benar-benar kamu. Makanya aku sampai komen kan, ini beneran kamu, kayak gitu kan. Akhirnya Rossi ini kita undang ke podcast di Intan. Dia bersedia hadir dengan penuh semangat karena bagaimanapun ini kita berharap bisa menjadi pelajaran untuk seluruh wanita di Indonesia agar lebih warning lagi nih akan sosok laki-laki. Oke. Kita mulai ceritanya. Oke. Rossi dari Pandeglang. Kamu berapa bersaudara? Aku 3. Oh, kamu 3 bersaudara dari berapa? Kedua dari 3 bersaudara. Oke, anak kedua dari 3 bersaudara. Rossi ini keluarga semua masih ada orang tua? Masih ada, alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah masih ada. Oke, sebelum kita bercerita kepada tokoh utama pada hari ini, agak sedikit mengulik background dulu nih. Rossi sebelum menikah dengan yang kedua ini sudah menikah sebelumnya? Sudah pernah. Oh, udah pernah menikah sebelumnya. Oke, sudah pernah menikah sebelumnya, lalu cerai. Waktu yang pertama menikah berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. Oh, yang pertama 5 tahun. 5 tahun bercerai, punya anak? Punya anak 2. Punya anak 2, cewek cowok? Cewek cowok. Sepasang ya? Sepasang. Udah umur berapa sekarang anaknya? 9 tahun sama 7 tahun. Oh, 7 dan 9 tahun. Oke, singkat cerita untuk yang pertama, cerai karena kalau boleh tahu? Udah nggak cocok aja. Dari kecocokan sih udah nggak. Lebih dari kecocokan sudah enggak. Akhirnya setelah cerai, single parents berapa lama? Kurang lebih 5 tahun juga sih kesini. Oke, menikah 5 tahun, terus kamu sendiri 5 tahun. Setelah 5 tahun ini kamu baru membuka hati untuk mau menikah. Kurang lebih mau 5 tahun lah ya nginjak kesini tuh. Menginjak sini tuh udah mau 5 tahun. Oke. Nah, singkat cerita nih Rossi. Awal mula bertemu dengan sosok pria yang kedua ini, itu siapa namanya? Siapa? Cowok itu. Ismail Effendi. Namanya Ismail Effendi. Kamu biasa dipanggil? Dia biasa dipanggil apa? Mail. Oke. Untuk laki-laki kedua ini mantan suami kamu jatuhnya ya? Mantan suami kamu ini Mail. Untuk boleh nggak sih cerita kayak awal mula kamu berkenalan sama Mail ini seperti apa sih? Awal mula? Aku kenal di sosmed, Kak. Oh, kenalnya di media sosial, di aplikasi apa tuh? Di aplikasi Tantan. Tantan yang aplikasi cari jodoh? Iya, cuman aku seringnya live kan di seringnya situ. live di sana. Oke, terus? Gitu. Terus udah gitu, aku kan jarang chattingan, buka chat-chat kayak gitu. Nah, udah gitu ada chat dia tuh, kayak hai gitu. Cuman aku biasa aja nanggapinnya. Kamu sering ke Jakarta ya? Kata kita nongki-nongki. Oh, oke boleh, kata aku gitu kan. Karena aku biasa aja gitu. Oke boleh.
Ya udah lanjut WA aja, aku jarang chattingan kata aku gitu. Oh, agresif ya Anda ya. Langsung ngajak di Enggak, WhatsApp aku tuh ke loh. semua orang itu kayak nganggepnya temen aja gitu. Oh, oke. Mau cewek mau cowok ya ya udah kata aku jarang buka chat kata aku kan. Ya udah kalau emang nanti aku di Jakarta aku kabarin kata aku gitu. Oke deh kata dia gitu. Nah, dia tuh sering ngechat ke aku, cuman aku nggak pernah digubris. Kalau kayak hai kayak goda-godain aku nggak pernah gubris gitu. Terus? Mungkin dia nyari salah gimana caranya masuk nih biar bisa komunikasi sama aku kan gitu. Akhirnya aku tuh di situ promosiin produknya temen. Oh, produknya siapa tuh? Sri MSTF, Oh, si Sri. parfum mobil. Aku tuh promosiin parfum mobil. Padahal aku tuh tag dia loh, tag dia kan di WA itu ada IG-nya dia. Kalau mau pesen ke sini aja kata aku. Tapi dia pesennya ke aku. Oh, modus. Oh, mungkin dia nggak mau ribet juga, ya udahlah pesen Iya, sekalian di kamu positive thinking. Gitu. Ya udah nanti sekalian aja kita sambil nongki-nongki kata dia, ngopi-ngopi di kafe Elta Kalibata gitu dia sebutnya. Oh, Kalibata City, anak Kalibata lah. Oke. Terus udah tuh udah jadi parfumnya. Terus kata aku nanti kita ketemuan di Jakarta aja. Oh ya udah kata aku nanti ya kalau aku sekalian jadwal ke Jakarta. Nah tuh. Oh, jadi sekalian ada jadwal akhirnya kamu ketemuan tuh sama dia. Belum. Niatnya mau gitu. Mas, aku di Jakarta. Oh, itu nih. posisi udah di Jakarta nih berarti ceritanya. Udah di Jakarta. Aku kan sekalian belanja bunga buat dekor kan. Terus Oh, kamu bergerak di bidang wedding juga sih ya? wedding. Terus udah gitu Mas, aku ini nih udah di Jakarta, parfumnya mau diambil di mana maksudnya ya? Mau COD-an di mana gitu. Ya, aku udah pulang katanya ke Makassar baru aja kemarin kata dia gitu. Ya udah nanti duitnya saya transfer ya kata gitu. Oh, dia bilang gitu. Ya udah nanti ongkir mah di sini aja. Kalau di kata Sri dia itu kan parfum itu pakai foto ya? pakai foto. Dia pakai foto siapa? Pakai foto dia. Dia yang sendiri tapi. Oke, terus Pakai udah foto gitu. dia udah abis gitu. Dia ternyata udah balik ke Makassar. Udah pulang ke Berarti Makassar. pada saat kamu ke Jakarta nggak jadi ketemu sama Nggak dia? jadi. Oh, batal pada saat hari itu. batal. Oke, akhirnya kamu baliklah nih pulang ke rumah. Iya, aku lanjut dong belanja kan. Oh, belanja. Belanja emang niatnya juga ke Mau Jakarta belanja. bukan buat Oke. ketemu dia gitu. Dia ketemu dia itu kayak iseng-iseng aja gitu kan. Terus udah gitu aku pulang ke rumah, dia udah parfumnya udah aku kirim kan ke dia. Udah kata aku, Mas ini kok transfernya lebih kata aku. Oh, dia lebih nama dia. Lebihin. Harga parfum berapa? 100.000. Dia transfer 150.000 Juta? Iya. dia transfer 150.000. Oke. Gitu terus kata aku, Mas ini kelebihan loh. Kata aku, ya udah nggak apa-apa kata dia gitu. Nanti ongkirnya di sana aja. Itu posisi kata waktu kamu ngirim paket itu ke alamat dia yang di mana? kosan Yang di di Makassar. Oh, yang di Makassar, dikirim ke Makassar Dikirim berarti. ke Makassar. Oke, terus Nah pas udah gitu parfumnya itu udah sampai. Nah pas udah sampai dia tuh nggak ada kabar maksudnya di WhatsApp di checklist. WhatsApp checklist kan dia kan tanya parfumnya udah nyampe belum, terus dia checklist tuh kemarin nanyain terus kok sekarang checklist. Nah muncul lagi lah nomor baru, dia itu muncul Nomor baru. baru. Sempat bingung nggak kok Mas ganti nomor? Sempat Aku nanya nggak gitu nanya, itu urusan dia gitu karena aku kan orangnya ya siapa lo gitu kan. Oke, paham, aku biasa aja gitu kan. Terus dia ngechat, ini aku udah nyampe katanya parfumnya, katanya makasih. Selang sehari dia tuh nelpon aku nangis. Oh, nah berarti selang sehari itu dia nelpon tiba-tiba langsung nangis. Nah, jadi dia itu kayak curhat nangis gitu, kayak menyesalin kehidupannya. Hidup aku sepi banget kayak gini. Aku pengen punya istri, aku pengen hidup bener katanya gitu kan. Aku selama ini katanya uang berapapun aku habis terus kata dia. Aku punya usaha, kata dia punya usaha perumahan, punya usaha tanah. Oh, banyak ya. Gitu, banyak yang dia bahkan uang dia aja MM-an gitu kan. Dia ngomong kalau duit di MM-an. Iya, terus udah gitu, aku tuh padahal aku aku tuh ngerendah aja di dia. Aku tuh orang yang nggak punya, kata aku kan. Terus aku juga punya tanggungan, ini aku tulang punggung keluarga. Aku udah pahitin kehidupan aku ke dia, kata aku gitu. Karena dia nyari istri, kamu mau nggak? Kata gitu. Saya kalau pacaran nggak mau, kata aku nggak mau kayak yang udah lah gitu kan. Udah capek juga gitu kan, pacaran di PHP-in terus. Terus kata dia, udah kamu nyari suami yang kayak gimana gitu. Yang kayak kamu. Gitu. Terus aku yang beda lah yang dari kemarin, kata aku yang bisa bimbing aku lah gitu kan. Terus Nah pas udah gitu ya udah akhirnya dia
Ya udah kapan, kata aku kenalin kamu ke keluarga aku. Oh dia udah langsung itu via telepon itu? Telepon. Sempet kaget nggak ngerasa kayak lah kok bisa langsung kayak ngajak kenalin ke keluarga gitu? Dia niatnya ya udah, kata kalau kamu mau serius nikah, ayo aku juga serius nikah. Kita serius nikah, aku ajak kamu ke keluarga aku. Oh. Aku kenalin kamu ke keluarga aku. Gitu. Ya udah nanti kita ketemu di Jakarta. Terus kata aku masih iseng tuh, belum baper ke dia. Di situ juga ada temen aku loudspeaker, aku tanggepin aja tuh pembahasan dia gitu kan. Terus udah gitu dia kataku kalau ketemu di Jakarta kapan tahu, kata aku gitu kan. Prosesnya kamu mau ke Makassar. Makassar itu di mana, kata aku gitu kan. Oh dia udah langsung nawarin kamu mau ke Makassar. Terus udah gitu terus aku kebetulan aku juga senang traveling sih, senang keluar kota gitu kan, pengen punya pengalaman juga. Ya udah kamu kalau serius ya udah aku kirim nih tiketnya, kamu kapan aja aku kirim tiketnya, kata gitu. Nah malamnya ngobrol tuh, dia mau ngasih modal usaha tenda lah, dia punya uang senilai berapa ratus juta. Saya sayang, katanya kalau nggak diputar modal pasti habis terus uang saya. Tapi jadi itu dikasih? Gitu. Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Gitu. Terus akhirnya kamu, singkat cerita, kamu dikirimlah tiket untuk kamu pergi ke Makassar. Tapi aku nggak langsung berangkat gitu, aku masih mikir. Oh masih mikir? Masih mikir gitu, 2 hari 3 hari. Sedangkan dia udah ngedesek terus, kamu kapan ke Makassar? Ke Makassar kapan? Cepet-cepet gitu kan? Cepet-cepet gitu. Aku nggak sabar pengen nikah, aku pengen nikah. Aku udah kabarin kakak aku nih, aku pengen nikah. Jadi dia ngeburu-buru. Terus udah gitu, aku lihat sosmednya dia kan, lihat sosmednya, aku diliatin dulu nih orang siapa. Tapi di sosmed itu dia positif. Aku ngeliat dia itu kayak berbagi, rajin berbaginya. Dia gitu. sering update story berarti? Pada saat itu ya, dia sering update story. Dan ternyata itu FB yang udah lama nggak dibuka sama dia. Gitu. Jadi dia positif, dari komen-komenannya juga bagus. Iya, katanya ini nih, katanya bosku nih, katanya sering bagi-bagi, sering kayak gitu. Aku pikir oh ini orang baik. Terus dia juga nggak ngerokok, nggak ngopi, terus rajin ibadah gitu, lagi puasa. Tiap ditanya lagi puasa, kata oh ini cowok rajin. Ternyata dia puasa gitu. Kayaknya bukan ibadah, emang nggak punya duit buat makan. Terus dia sok rohis banget loh. Oh rohis lah ya. Oh ternyata roh halus. Jadi dia rohis banget. Udah aku akhirnya 2 hari 3 hari aku berpikir ya udah akhirnya aku 3 hari. Ya udah Mas, aku pergi ke Makassar. Ya udah katanya mana tiketnya? aku udah VCR udah segala macam. Nah aku juga di situ wanti-wanti lah ya gitu. Aku bilang ke Makassar ke sepupu aku, ke teman aku ketemu sama orang ini nih, ini fotonya, ini nomor handphonenya, ini plat mobilnya, ini orangnya, aku dijemput nih gitu. Aku selalu kabar-kabaran terus. Di sana juga aku ditelepon gimana orangnya gini. Ya udah akhirnya di sana aku disambut baik banget sama dia. Baik banget. Dijamu baik, oh ini makanan khas ini aku dibeliin, ini makanan ini dibeliin lagi, tiap ada perjalanan tuh ada makanan khas di sana, aku tuh selalu dibeliin sama dia, baik banget, sampai ATM dia aja aku yang pegang gitu, yaudah kamu yang bayar gitu, pas awalnya itu dia mancingnya kayak gitu, jadi ATM dia aja, yaudah kamu silahkan ambil uang katanya. Berarti pas kamu ngambil uang itu, kamu tahu dong sisa saldonya berapa? Enggak, aku nggak ngecek saldo. Bukannya biasanya suka ada kertas? Enggak ada. Tapi kadang emang nggak ada sih. Kamu kenapa nggak iseng ngecek saldo? Aku orangnya nggak kayak gitu, Kak. Susah sih, nggak kayak kita otaknya ya. Aku nggak kayak gitu. Jadi aku tuh ke semua orang itu pikirannya positif terus, ke semua orang itu aku pikirin positif aja. Pokoknya di sana itu dia tuh meyakinkan aku banget. Tiap perjalanan waktunya sholat dia itu nggak pernah telat. Langsung ada masjid, langsung sholat. Kataku jiwanya juga rohis banget. Oke. Gitu. Nah, terus kamu di Makassar itu berapa hari? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Posisi ketika kamu di Makassar nih, kamu tinggal di mana? Aku dipesenin hotel. Sama dia? Nggak tinggal di rumah keluarganya? Enggak, karena kalau di rumah keluarganya kayak kampungnya gitu kan. Jadi aku tinggal di kota. Tapi kamu sempat main ke kampungnya? Sempet. Ketemu sama anaknya juga, kakaknya juga. Oh, berarti udah sempat kenal sama itu. Kamu sempat ada tanya-tanya nggak sih sama kakaknya gitu? Sempet tanya-tanya. Tapi nggak ada yang mencurigakan juga dari kakaknya? Beneran kayak nutupin gitu? Kakaknya juga sebenarnya sih ngelihat dia mau nikah itu kaget. Tapi menurut pengakuan dia, dia menikah yang keberapa kali? Kedua kali.
Oh, sama yang kedua kali juga. Kedua kali, emang dia kalau nikah 2 kali. Aku tanya-tanya ke yang lain 2 kali. Baru 2 kali sama kamu aja. 2 kali gitu. Oke, nah setelah itu 3 hari 2 malam di Makassar, kamu disambut dengan baik, dengan antusias oleh keluarga mereka, dikenalin sama anaknya juga. Dia anaknya berapa? Anaknya 2. Anaknya 2. Sampai tiba kamu pulang lah. Aku pulang di bandara itu dia nangis banget, jangan tinggalin aku gitu. Gimana sih kayak merdunya suara buaya. Terus aduh, aku kalau inget ya nggak tahu deh. Boy, kamu udah di mana? Pokoknya kabarin ya sayang. Kalau misalkan udah di rumah, kabarin orang tua kamu. Aku pengen cepet nikah. Aku harus bisa buktiin ke keluarga aku kalau aku itu bisa sukses. Aku itu bisa sukses, aku harus buktiin ke keluarga aku, kata dia gitu. Oke. Agak memang berusaha meyakinkan ya, apalagi mungkin memang posisi Rosi ini perempuan yang udah lama single parent 5 tahun, terus datang sosok cowok yang kayaknya oke deh gue mau yang kayak set gitu langsung ke pelaminan mungkin ya kan. Nah, akhirnya kamu pulang. Orang tua kamu tahu nggak sih posisi bahwa kamu itu pergi ke Makassar? Sebenarnya sih nggak tahu, aku diomelin, ngumpet-ngumpet. Terus udah gitu akhirnya akhirnya tahu gitu kan. Aku jujur ke orang tua, aku mau nikah sama dia. Orang tua itu nggak ngasih. Oh, awalnya nggak ngasih. Emang dari awal juga nggak ngasih orang tua itu. Teh, itu siapa? Mendingan nyari orang deket, nggak usah jauh-jauh gitu orang tua aku. Gitu kan, udah wanti-wanti terus mama, tapi akunya tuh dia itu sampai ngobrol sama mama via telepon kalau dia itu mau serius sama aku kan, mau serius nanti ke situ sekalian bawa berkas dia datang kapan ke sini? Dia datang tanggal 11 Januari 2022. Kita tadinya tuh niatnya mau tanggal 2 Februari. Oh, lebih awal malah. Lebih telat. Lebih telat. Memang rencana kita bulan 2 tanggal 2 2002. Tapi begitu dia datang dari Makassar itu tanggal 11, ya kan? Begitu datang tanggal 11, keluarga tuh udah maksudnya udahlah gitu. Ditanya tuh dia, tadinya aku tuh mau ngenalin doang ke keluarga aku tuh. Oh, awalnya itu tanggal 11 itu posisinya itu baru mau perkenalan keluarga. Tapi kata keluarga tuh nanya, kamu kesini mau ngapain gitu kan. Aku mau serius, kata sama Rosi, katanya. Saya juga sudah bawa berkas, sudah lengkap berkas nikah di KUA. Dia udah lengkap bawa. Memang kita udah niatnya dia mau nikah. Aku tuh niatnya pengen baik ya lah ya gitu. Terus dia juga mau baik, ya udah akhirnya di keluarga dikenalin. Nah, adiknya mama itu ngapain nunggu nanti, sedangkan berkas udah ada. Kita menghindari omongan tetangga, menghindari zina, kata gitu. Akhirnya nikah lah. Ya udah, terus mau nikah mau sore-sore, mau malam-malam. Gitu. Udah berasa kayak Hamidun ya? Kayak digerebek banget. Kayak digerebek. Hamidun aja masih kadang ditunda sebulan 2 bulan ya? Tapi kan aku juga tergantung sama dia dong. Kamu gimana? Kata aku dia mau banget gitu kan. Ya udah, kata dia lebih baik gitu. Akhirnya nikah. Dia datang tanggal 11, kamu nikah tanggal 12. Tanggal 11 malamnya nikah. Jadi dia datang nikahnya malam. Dia datang jam? Dia datang pagi. Ngobrol-ngobrol, akhirnya memutuskan menikah malam. Jadi jatuhnya kayak nikah siri, tapi posisi malam itu juga lo dinikahin. Buset, tengah malam-malam dinikahin. Iya, kayak nikah digerebek banget gitu. Iya. Karena kan keluarga aku gini, lah mau ngapain lagi dia datang ke sini. Ya tapi kan nggak mesti malam juga gitu loh. Kenapa nggak besok paginya gitu? Nggak tahu, aku juga. Nggak ngerti, itu pokoknya posisi pada saat itu nikah tuh malam. Nikah malam itu. Berarti seadanya, benar-benar seadanya gitu? Benar-benar seadanya. Benar-benar nikah. Aku juga mau nikah juga atas kesepakatan dia juga, nanya gimana, apa mau malam, apa mau ditunda, kata aku gitu, apa nunggu berapa hari. Terus kata dia udah lebih bagus, kata dia gitu. Udah ngebet kali itu ya, pengen apa tuh Kak? Ini tepuk tangan maksudnya. Nikah tuh malam itu. Aku tuh kayak mimpi, nangis gitu kan. Kayak nangis, kok kayak mimpi banget gitu, nikah juga kan. Terus orang-orang di kampung juga kaget, nih kenapa nih dinikahin gitu loh. Oke, nikah malam. Pada saat nikah malam berarti teman aku juga nggak pada tahu.
Ya iyalah, pasti ya orang ngapain gabut banget anjir. Lu gabut gak gabut ngapain? Ini nikah aja yuk gitu malam-malam. Nah tadinya kan mau sore. Nah sore itu di deket rumah aku itu ada pengajian sampai malam, sampai jam 10 malam. Akhirnya kita nunggu ustadznya itu beres pengajian jam 10-an. Minum dulu, minum. Terus. Oke. Gitu Oh, Kak. oke. Jadi posisi jadi nikah jam berapa malamnya itu? Jam 11 malam kayaknya, apa jam 12. Pokoknya masuknya ke jam 12 lah, ke tanggal 12. Jam 12 malam ijab kabul, cuy. Iya. Di rumah ceweknya di Batu Bantar. Hah? Datang di sana sini. Iya, Belum datang. datang pas saat itu. Kakaknya datang pas resepsi. Oh, berarti dia datang sendiri pada saat dari Makassar Sendiri. itu. Cuma nggak harus Sendiri. diwaliin juga sih. Iya. Nah, berarti dia datang dari Makassar tanggal 11 pagi. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, malam jam 11 kurang lebih langsung masuk ke proses ke akad nikah. Oke, dia stay di rumah kamu berapa lama berarti pada saat setelah akad nikah? Belum. Setelah akad nikah sampai akhir Februari kemarin Oh, dia berarti kabur. selama menikah itu dia stay di rumah kamu? Stay di rumah. Apa yang dia lakukan di rumah? Biasa aja, cuma mainin handphone doang. Kamu nggak sempat nanya, kan dia kan pembisnis. Banyak hal yang harusnya dia kerjakan, tapi pada saat itu dia tidak bekerja. Kamu nggak tanda tanya? Dia itu main handphone. Kamu ngapain? Ini nih ngecek ini aku, kata gitu. Oh, dia bilang Dia kerja dari bilangnya aku handphone. tuh di perumahan aku dari semenjak COVID aku tuh goyang banget usaha. Jadi aku pusing, kata dia gitu. Tapi ada yang ngurus kok, karyawan-karyawan aku, orang kepercayaan aku semua, jadi aku nggak usah pusing, kata dia gitu. Jadi aku tinggal narik-narik duit gitu, kayak nelpon, kirimin duit gitu. Awal menikah, untuk awal menikah, otomatis dari jarak resepsi berapa lama? Itu kamu resepsinya besar juga loh. Sebenarnya sih nggak ngundang banyak ya, cuman tetangga doang sama temen deket. Tapi kan pakai poade dan sebagainya, berarti kan bisa dibilang resepsi yang lumayan kalau di kampung, ya lumayan kan? lah, gitu. Nah, pada saat resepsi jaraknya berapa lama tuh dari ke akad nikah? Tanggal 11 ke tanggal 2, sebulan kurang lah, 3 mingguan ya. Oh, 3 minggu jaraknya ya? 3 minggu. Pada saat resepsi kan pasti kan butuh biaya. Iya. Sebelumnya dari jarak 3 minggu itu dia udah sempat ngasih nafkah? Dia itu cuma sekali ngasih doang sebelum nikah, pas ketemu nih uang aku. Berapa? Kata dia. Aku nggak dihitung ya, jadi Pas awal pertama kali ngasih? kurang lebih lah 15 juta semuanya. Itu 15 juta yang pas kurang awal kali lebih. naki. Ngasih. Awal mula ngasih itu dia langsung transfer atau cash? Ada cash, ada transfer. 15 juta nih gitu ibaratnya. Iya. Oke, akhirnya untuk kamu bilang dong, kita ini mau resepsi nih. Dia ada ngasih duit lagi nggak? Enggak, dia tuh bilang udah nggak usah resepsi, kata dia gitu. Emang bilang tuh udah kita maksudnya keluarga inti aja lah. Cuman kan kita kan kerja di lapangan, banyak temen, pengen lah ngundang ya seenggaknya tetangga sama temen deket. Udah nggak ngundang siapa-siapa lagi gitu. Nah, sebenarnya biasa sih, cuma ngundang tetangga doang. Abis berapa itu kamu waktu resepsi? Nggak tahu deh ya kalau Kurang lebih? resepsi itu kurang lebih 40 jutaan lah. 40 juta tuh ya, 40 juta tuh ya kurang lebih Kurang resepsi. lebih 40 juta. Oke, setelah resepsi. Setelah resepsi. Jadi 3 minggu itu dia cuman kayak makan tidur main handphone. Makan tidur. Ngasih 15 juta. Terus resepsi kamu habis 40 juta. Kamu bilang nggak sama dia, aku dia udah habis 40 juta loh untuk resepsi gitu. Terus kata dia, nggak mungkin katanya habis segitu. Kenapa nggak catering? Kata aku, malah catering lebih mahal loh, kata aku gitu kan. Catering itu lebih mahal. Ya sekarang gini aja, digituin. Harga pokok kan sekarang naik. Makanan aja kan kita bikin prasmanan aja nggak cukup 15 juta kan beli bahannya. Gitu. Oke, Itu akhirnya. segitu tenda punya aku loh, Kak. Iya Tenda, ya, secara kamu punya usaha wedding. Ah. Pada akhirnya setelah menikah nih, kan pasti awal mulanya itu kan pasti setelah menikah ini nih mulai terasa kayak goncangan-goncangan. Awalnya itu di mana tuh ada mulai kayak kerikil-kerikilnya? Seminggu pernikahan. Seminggu pernikahan. Dia nggak ngasih nafkah batin. Nafkah batin itu gimana? Hubungan Nggak gini-gini. Iya itu. Hah? Serius? Hah? Kan harusnya kalau awal nikah tuh kayak anjing digenjot, anjing pagi siang malam gitu gak sih? Iya. Terus lu nggak gitu-gitu? Enggak. Lu talangin bang, harusnya bang. Terus? Enggak. Tapi malam pertama kan? Malam pertama iya. Doang. Nggak berdiri kali?
Ya nggak tahu ya. Ya berdiri kan? Aku juga kadang mikir gitu. Tapi kan malam pertama dikerjain dong. Iya, malam pertama. Terus udah gitu dari situ tuh kayak Nafkah batin tuh penting loh, apalagi 5 tahun single parents kan. Terus iya, terus udah gitu tiap aku cobalah ngajakin duluan. Terus? Gitu. Aku ngajakin duluan, dia nggak pernah mau. alasannya? Terputar-putar perutku katanya. Nggak tahu pakai bahasa sana. Dia pakai logat-logat Makassarnya itu. gitu. Terputar-putar perutku, kata dia. Kenapa? Aku mulus terus. Itu perut apa sirkus muter-muter? Aku nggak tahu kayak. Pokoknya dia alasannya mules, alasannya banyak pikiran. Ini aku harus bayar pajak perumahan aku nih 300 juta. Harus bayar pajak mobil. Bayar pajak mobil aku kemarin tuh udah mikirin 36 juta katanya. Oh gitu. Aku itu emang dari situ mulai curiga. Kok kata aku ya? Padahal itu maksudnya kayak awal-awal menikah tuh harusnya Seminggu. Ini Harusnya bener-bener pagi siang malam gitu kan. Kalau jadi nggak pakai pengantin. lingerie kali. Pakai Kak, aku udah mandi kembang lah ibaratnya, udah parfuman, udah gimana gitu kan, udah dandan lah buat suami gitu, udah pakai parfum mungkin seember diparfumin nih badan gue ya Kak ya. Tetep dia itu berdiri. Oh berdiri. Tapi nggak mau. Enggak. Kenapa Bang Pupu? Berdiri. Lu kalau udah berdiri dimasukin kan? Gitu. Tapi nggak mau, pada posisi berdiri. Kenapa guys? Ada yang tahu nggak? Alasannya dia, aku males mandi katanya buat sholat subuh. Gitu. Nanti aku tuh pengen memperbaiki ibadah aku, kata dia gitu. Alasannya pengen memperbaiki ibadah. Besoknya kamu nggak coba nyoba ngajak siang gitu? Udah. Terus? Masa siang bolong kayak gini hubungan? Ada aja alasannya. Oh intinya ada aja alasannya. Nah seminggu dari situ mulailah ribut gara-gara itu. Karena mungkin tidak tersalurkan, akhirnya mumet tuh kepala ya kan? Puyeng nih cewek nih. Berantem. Bener. Terus? Berantem tuh seminggu pernikahan dari akad nikah. Terus kata dia, Gue kagak di sedikit pap gitu kan. dari situ enggak. Terus pas udah gitu, oke lah, aku bahas sama dia kan, aku bahas baik-baik. Kamu tuh maunya kayak gimana? Kayak gitu. Terus? Ya seenggaknya seminggu 2 kali, 3 kali wajar lah Kak ya. Nggak sih? Iya benar-benar. Tapi kata dia, ya udah kan nggak harus tiap hari, nggak usah, kata aku ya seminggu 2 kali, 3 kali. Agresif Anda ya. Terus kata dia, ya udah kata tiap malam Jumat aja. Jadi Kamu aku nggak nawarin ya udah biar aku aja yang di atas. enggak, dia tuh mau digoda gimana juga nggak mau. Nggak lu coba taikin Smackdown duluan? Udah. Oh udah? Tapi dia enggak. Nggak juga. Aduh, oke baiklah. Makanya aku Nggak ngerti deh nguji kenapa. dia kan kenapa gitu, kenapa? gitu kan. Terus dia tiap malam Jumat gitu kan. Ya udah kata dia tiap malam Jumat aja, kata jadwal seminggu sekali aja tiap malam Jumat kan. Nah pas malam Jumat juga kan aku halangan gitu kan. Belum lagi malam Jumat itu aku sakit. Oke, akhirnya ribut lah seminggu itu. Nah setelah ada ribut itu ada ribut apa lagi? Ribut itu ribut masalah uang. Kalau uang gimana tuh? Uang kan aku dapat amplop dari pengantin ya, dari temen aku lah gitu. Dia ngasih amplopnya itu telat. Nah gitu, ngasihlah ke aku isi amplopnya ya segitulah gitu. Berapa itu? Sebutin aja nggak apa-apa. 150.000 150.000, dari temen aku lumayan. itu kan. Beb maaf ya katanya aku ini katanya telat. Terus udah gitu kan aku ada karyawan aku lagi beresin rambut aku kan, kebetulan aku tinggal di tempat usaha aku, salon gitu. Nah itu karyawan aku, dia tuh bagi-bagi duit terus Kak ke karyawan aku, 50. Dia itu ngebos. Jadi ke siapa aja dia royal. Ada yang tolong belikan pecel lele, dia kasih ongkosnya 50.000. Pecel lelenya mah cuma 20.000 gitu, dia ongkosnya 50.000. Suka bagi-bagi duit tuh. Nah terus Bagi-bagi duit. kamu sempat komplain? Awal tuh bagi-bagi duit terus tuh, dia tuh ada ponakan aku dia ngasih 150, sampai anak kecil aja dikasih 50. Kan dari 10 orang aja udah berapa kan? Sedangkan aku tuh
ke gua aja nggak ngasih duit gitu. Gitu maksudnya nggak usah lah, maksudnya nggak usah terlalu berlebihan kayak gitu, gitu kan. Aku sih mikirnya dia masih mungkin ada nih duit dia gitu kan. Dia ngasih sampai yang parahnya lagi tuh, yang masalah itu dia ngasih duit amplop itu ke karyawan aku. Jadi buka amplop ngambil 50.000 buat ngasih ke karyawan aku. Kata aku, aku langsung kaget kan, kok gini gitu, maksudnya berseberani ini gitu kan. Sementara dia itu nggak nanya, dia tuh ngapain ngasih duit ke orang, dia nggak nanya. Aku tuh pengen ditanya, kamu resepsi habis berapa, kurang enggak gitu. Aku tuh berharap dia nanya gitu kan ke aku. Cuman ya udahlah gitu, ini kan nikah kita berdua tadinya. Tuh. Lama kelamaan kita makan di restoran, ke Surabaya dulu. Ngapain ke Surabaya? Ke Surabaya kebetulan saya ada pelantikan. Aku tuh ada pelantikan di sana, pelantikan dekor. Jadi pelantikan dekor dia itu royal ke semua teman-teman aku tuh royal, dia biayain semuanya. Makan ya udah bayarin, dia makan semuanya dibayarin, dia yang bayarin. Berarti dia megang duit dong. Duit gue. Duit lo? Duit aku, Kak. Duit aku. Dia itu jadi ngasih 15 juta itu buat biaya nikah, hidup dia di sana jadi tinggal minta aja ke aku. Oh, dia bayarin tapi posisinya minta sama kamu. Bayar gitu. Atau enggak pinjem ATM aku. Oh, dia berani minjem ATM Pinjem kamu? ATM aku buat bayarin. Belum lagi di Surabaya aku mau pelantikan, dia mengemol sendiri belanja baju. Itu kamu ngasih aja? Aku tuh ngasih pegangan gitu kan, ngasih pegangan saat itu pas di hotel. Ya udah aku ini dulu ya gitu. Ngasih pegangan lah gitu buat dia. Sebenarnya sih bukan pegangan, aku suruh ngambil duit gitu kan, dia yang pegang gitu. Ya udah akhirnya dia ke mall sendiri belanja baju dia branded semua gitu, yang bermerek semua ya Kak ya gitu. Oke. Dia sampai kamu keliling ke Surabaya, makan pun dari duit kamu dan sebagainya, bahkan bayarin orang pun pakai duit kamu jatuhnya kan, seperti itu. Sampai pada akhirnya cekcok terbesar pas di restoran di Tangerang, di Demical Garden. Aku makan tuh sama Teh Neni sama suaminya sama teman aku. Nah dia di situ tuh pengen pengen bayarin juga semua. Saat itu aku pinjam uang kamu dulu kata gitu, nanti saya ganti. Kan di Demical Garden kan lumayan harga makanannya, 4 orang aja kan udah 700.000 ya lebih lah ya gitu. Dia bayarin pakai ATM aku gitu. Terus dia bilang saham aku dipinjem katanya sama aman nggak jadi gitu kan. Kok saham bisa dipinjam ya? Setahu aku saham nggak bisa dipinjam. Apa duitnya yang dipinjam? Dia jadi mempercayakan saham itu ke temennya. Jadi yang lagi itu temennya baru ngasih ke dia. Nggak ada sistem saham seperti itu. Terus kayak nyimpan modal gitu loh Kak. Kayak simpan modal. Nah pas sudah gitu aku tuh ngebahas, kamu nih ya kata aku udah capek digituin. Udah kalau misalkan nggak punya pegangan, udah gitu biasa aja. Toh aku juga sering makan, sering jalan, tapi aku nggak kayak ngabisin duit segininya loh gitu. Aku kan kita mah ya saling lah ya gitu, nggak selalu kita yang biayain apa gimana. Kita mendingan bayar kewajiban kita dulu, kayak cicilan kayak gitu kan. Ada cicilan apa memang? Aku bilang ke dia, aku punya cicilan bank kata aku gitu kan. Aku punya cicilan ini itu. Ya seenggaknya aku pengen ditanya loh gitu. Aku udah bayar cicilan belum? Kamu nggak usah sok-sok royal kayak gitu. Sementara hati aku itu nutupin kayak aku udah keluar uang resepsi. Belum lagi dia tiap hari COD-an barang. Itu COD-an bayar, kamu yang bayar? Aku yang bayar. COD-an barang kata aku. Kamu ngapain COD? Tadinya tuh udah transfer aja sih kata aku. Enggak, aku udah pernah sering ketipu katanya COD itu. Ya udah sih aku ini yang bayar gitu. Kita kan sering keluar rumah tuh. Sering keluar rumah, terus dia ke galeri aku nggak ada, akhirnya ke rumah dititipin ke orang warung. Ya udah akhirnya aku nelpon yang di warung, talangin dulu kata aku, bayarin dulu. Aku tuh malu sebenarnya. Tiap hari kayak gitu terus kan, pokoknya seminggu lah. Terus? Kayak gitu terus baju itu ada yang 500.000, 300.000. Topi aja paling murah 200.000 topi paling murah 200.000 dia itu. Baju 300.000, 500.000 dia tuh beli baju terus.
Aku kan nggak enak kan ketemu tetangga, akhirnya ya udahlah pakai uang aku dulu nih, aku yang bayar gitu. Oke, nah terus sampai pada akhirnya kayak bisa ada kata-kata cerai. Bisa ada kata cerai. Cerai. Nah dari ungkit keuangan itu, dari keuangan dia bilang kata saya di sini kayak supir, saya di sini Ya karena kan lu di rumah juga nggak ada kerjaan. Iya. Terus mau ngapain, mau tidur aja? Gitu, saya di sini capek katanya. Bahkan orang tua aku aja nyuruh, dia bilang kayak gini, emang siapa nyuruh saya, emang menteri? Gitu. Aku sakit hatinya dari situ, Kak. Orang tua aku. Suara kamu boleh digedein dikit nggak sih? Iya, maksudnya aku tuh sakit hati lah orang tua aku dibilang, emang siapa berani-berani nyuruh aku? Katanya gitu. Emang dia menteri? Oh gitu. Berani nyuruh-nyuruh aku. Aku tuh di sana tuh nggak pernah disuruh-suruh. Aku lebih baik bayar uang 100 juta dibanding harus disuruh-suruh. Sakit hati banget tau Kak, orang tua aku digitu-gitu. Digituin, bahkan orang tua aku aja pas aku lagi sakit, aku sampai sakit Kak, diinfus. Dari sikap dia gitu kan, yang keras kepala banget, terus berhitungan ke istri, nggak pernah ada perhatian gitu kan. Untuk masalah nafkah batin, aku udah mulai lemah gitu. Ya udahlah, gimana dia aja. Jadi gimana dia kalau mau hubungan itu? Dia mau ya gas, kalau enggak gitu. Jadi aku ya udahlah gitu. Kayak 2 minggu sekali aja gitu. Di talangan bisa kan Cina? Gas. Jadi kayak gimana dia aja gitu. Oh oke, sampai itu aku ngalah lah dari situ. Aku lihat kan kamu dicerai pun via voice note ya. Itu posisi dia pergi dari rumah. Pergi dari rumah setelah aku tahu bahwa dia itu penipu. Kamu bisa tahu dia penipu dari mana? Aku cari tahu, ada chat, aku buka-buka penasaran ya. Kamu buka handphone dia? Enggak, aku pertama buka handphone dia, emang banyak chat sama cewek lah ya. Terus dia posting-posting, kita ribut juga pas malam itu, kita ributnya itu postingan dia yang lagunya itu aku akan kembali gitu, aku milikmu, pasti aku akan kembali untuk meninggalkan cintaku yang saat ini. Lagunya itu entah lagu apa ya, tapi kata-katanya kan ada di IG. Aku bahas, kamu kenapa, kata aku. Kamu masih ingat mantan gitu ibaratnya mungkin? Masih ingat mantan, dia emang masih bahas-bahas mantan dia itu. Dia masih bahas-bahas mantan, dan dia terus udah gitu ya pokoknya kayak gitu. Aku sampai mikir, dia kenapa nih sampai hubungan aja nggak mau sama aku, sampai gini gitu, nggak mau gitu. Terus tapi lu salah Mail, coba kalau dia dibatinin terus tiap hari masih dia terus udah gitu, ya udah ribut lah gara-gara itu. Terus aku nyari, kok ini suami kayak bukan jadi calon suami, maksudnya kayak bukan, nggak pantas lah buat dijadiin suami gitu. Semua serba diungkit, semua cekcok, kayak mijitin aku sakit dipijitin aja dia bilang, saya nggak pernah, kata mantan saya nggak pernah nyuruh saya dipijitin. Astagfirullahaladzim. Aku diinfus Kak, aku batuk minta dipijitin leher doang, dia dibahas. Dari situ mulai, aduh nggak bener nih, tiap minggu cekcok terus, nggak bener. Aku tapi nggak sampai main tangan kan? Enggak, kalau main tangan enggak. Cekcok aja. Cekcok terus. Nah terus aku juga buka handphonenya, sempat banyak chattingan, cuman aku pikir ya udahlah gitu, yang penting dia wujudnya ada di sini, nggak ngapa-ngapain, nggak macem-macem. Aku tuh positif terus sama dia gitu kan, masih aku sabarin gitu kan. Terus udah gitu, nah aku ngechat yang tadi orang dasar itu kau penipu, ada gitu. yang ngomong kayak gitu, Dasar kau komenannya lincah sekali nih penipu, katanya gitu, orang mati hidup kembali. Terus aku bilang kayak gini, maaf, kata aku, kenal gak ya sama suami aku gini. Terus untuk komenan ini ada masalah apa sama suami aku? Ya udah, ini nomor handphone aku, kata aku ya, hubungin. Nelpon, mana suami tak, katanya. Langsung ngomong gitu, mana suami tak, itu kasar memang. Itu kalau itu mana suami, kalau Sunda tuh kayak mana suami dia kayak gitu. Terus mana suami tak, katanya, saya bakalan kutagih hutang suami tak, Ismail Effendi Badamang, katanya gitu. Kenapa ya Bu? Dia bawa kabur uang suami saya 100 juta. Oh, 100 juta. Bawa terus uang suami saya 100 juta. Dari komunitas motor X-Max atau apalah gitu kan. Dari komunitas motor dia pinjam uang ke suami saya 100 juta. Awalnya dia masih baik-baik aja. Tapi kesini dia makin ngelunjak, malah ngeblokir nomor. Dia ngasih jaminan yang nggak ada harganya.
cuman harga 4 juta doang. Terus dia juga ngasih ATM yang udah nggak ada saldonya. Dia kasih jaminkan ke dia itu. Ngasih sertifikat entah apa tapi nggak ada harganya gitu. Dari situ. Nah, bukan satu orang aja kan, ada satu lagi tuh. Oh, ada lagi? Ada lagi. Mas nggak apa-apa, kata aku jujur aja, kata aku gitu. Aku ngechatnya tuh sambil di kamar mandi loh Kak. Ngechatnya itu teleponnya sambil di kamar mandi gitu kan. Aku pengen tahu gitu. Terus begini ya Mbak, ya udahlah katanya, aku mau nggak mau cerita ya, berhubung Mbak istrinya ya udah saya bilang aja. Dia ada ngejaminin mobil di saya 65 juta. Oh, tapi ada mobilnya berarti kan, digadaikan? Mobil digadaikan, tapi mobil itu tidak sesuai harga yang dia pinjam. Oh. Jadi si mobilnya harganya 40 juta, dia itu pinjam mobil 60 40 juta ya? Akor lama. Oh, oke. Sama. Terus dia itu pinjamnya 65 juta sekalian mau ngelunasin hutang kakaknya 35 juta, entah 30 juta gitu kan. Dia itu janjinya 1 bulan doang, tapi ternyata ini dari bulan Agustus dia nggak ada itikat baik. Padahal saya udah nggak usah pakai bunga gitu. Kebetulan entah pegadaian, entah rentenir atau apa gitu kan, dia menggadaikan mobilnya itu nggak sesuai perjanjian kan. Berarti 100 juta, 65 juta, sama apa lagi? 35 juta punya kakaknya, dia bilangnya mau yang bayarin gitu punya kakaknya. Tapi punya kakaknya saya feeling sih. Berarti duitnya kan diambil kakaknya dong? Saya feeling sih atas nama kakaknya itu ngambil buat dia. Oke. Karena kakaknya juga jadi korban. Berarti 200 juta. Nah, kurang total. lebih Terus lah, dari segitu. situ? Nah, dari situ aku tuh, BPKB aku itu kan sama BPKB mobil yang X-Trail dia nyatu di tasnya itu kan ada kodenya. Aduh, aku harus gimana nih, ini udah ribut besar. Dia itu handphone, dia itu ngancam udah mau pergi-pergi aja. Oh, Saya mau pulang. Saya nikah sama kamu tuh pengen tenang, pengen senang, tapi saya di sini malah tersiksa. Kamu nyari ribut terus sama saya. Saya di sana nggak pernah tersiksa. Hidup saya bahagia. Hidup saya. Jadi semakin aku melemah, semakin dia sombong. Saya nggak pernah di sana, kalau nyuruh apa-apa saya tinggal tunjuk orang. Saya nggak mau disuruh-suruh. Tapi kamu yang orang yang paling kesini, kamu yang paling kata kita ngelunjak lah ya gitu. Padahal perasaan aku ya wajar lah minta pijitin ini istri mah ya. Bahkan dia masak mie, pengen mie aja, ngeliat dia masak mie aku langsung ambil. Udah aku aja, kamu tunggu, kata aku. Aku yang nggak pernah masak. Aku yang nggak pernah beres ya kan, pengen rumah tangga bener loh Kak aku tuh. Nah, dari situ dia tuh terus caci maki aku tuh. Kamu tuh ya, aku nikah sama kamu tuh benar-benar nggak bahagia gitu, dia bilang kayak gitu. Aku tuh sampai di situ, ya Allah, aku mau pulang katanya. Aku mau ninggalin kamu ke Makassar katanya. Saya kata capek hidup sama kamu, ribut terus. Saya tuh di sini pengen punya ketenangan, kata dia gitu. Aku ingat ke BPKB aku belum ngebahas tuh. Kalau dia ada masalah hutang piutang kan, aku belum bahas itu, ya udahlah gitu. Aku pengen nunggu dia sampai jujur. Tapi dia malah makin sombong, makin ngebahas. Saya tuh katanya lagi pusing, kamu tuh nggak tahu, katanya saya sampai pusing, katanya mikirin. kok bisa sih kamu ngasih BPKB ke dia? Di tas ya udah, kan aku kan baru ngambil BPKB kan, Dari sekolah? Enggak, baru ngelunasin. Oh, gitu. baru ngelunasin. Baru ngelunasin. Aku tuh kata dia udah BPKB-nya digabung aja sama BPKB aku nih. Kata dia apa kata kamu? Kata dia di tasnya dia lah, tas itu tas kecil lah ya. Tapi ada kuncinya gitu, di kunci. Nah pas udah gitu aku ingat dia itu Mbak penipu. Jadi dia itu si yang punya utang itu cerita banyak, Mbak di sini itu udah banyak yang kenal siapa dia. Oh, udah banyak. Udah banyak. Jadi korbannya itu bukan aku. Aku langsung inget. Terus ada lagi orang yang nelpon ke aku. Ada dokter, dokter di Palu. Dia itu cowok. Namanya Pak Junayadi. Aku tanya, Mbak, kata istrinya Ismail ya? Iya, kata aku. Mbak, katanya Mbak diporotin juga nggak dia? Oh, kata aku, kenapa? Bilang kayak gitu. Kenapa gitu? Saya korbannya, kata gitu. Itu cewek? Cowok. Oh, itu cowok. Pak Junaidi. Terus? Cowok, saya korbannya. Oh ya, Bapak kena tipu berapa? Kata aku. Langsung tuh kita chattingan, abis chattingan teleponan. Saya kena tipu 57 juta. Berarti total sekarang 257 juta. Nah, dia menggadaikan sertifikat. Kok iso? Sertifikat dia itu dari tahun lalu. Terus saya itu ngechat
di FB-nya dia itu pura-pura meninggal, dia viral meninggal kena COVID. Makanya viral COVID sampai dia benar-benar ditutupin lah gitu. Ya? Sampai ditutupin, dia itu dipoto dia itu meninggal. Oh, ada fotonya Ada meninggal. fotonya meninggal. Meninggal desa. Gitu. Jadi orang untuk menghindari dari Bayar hutang-hutang utang dia itu. gitu. Dia pura-pura meninggal, dikasih info ke sosial medianya. Jadi sosial medianya seolah-olah nggak dia aktifin, seolah dia udah mati gitu. Makanya kan ada komen orang mati hidup kembali. Ternyata dia pura-pura mati saat itu. Nelpon lah ke aku gitu, yang orang-orang banyak. Nah itu baru 3 ya, baru 3 ketemu. Baru 3 itu, masih banyak. Masih banyak banget. Belum lagi cewek yang dia hamilin, yang dia ilangin keperawanannya. Serem amat. Ya pokoknya merinding gue. Pas saat itu aku cekcok, aku mikir, ya Allah, aku tuh harus gimana ngedenger ini loh, Kak. Dia tuh Tapi kok kelas. kamu bisa dapat ketika mereka semua tuh kok bisa ngehubungi kamu gitu? Aku tadinya hubungin per orang dulu. Jadi nyambung, aku nyari tahu gitu kan. Nah aku dari situ ingat BPKB. Aduh, BPKB aku takut dibawa. Dibanding BPKB aku yang dibawa, mendingan BPKB dia yang aku bawa ke rumah. Wah, bener. Terus? Gitu. Akhirnya aku bawa tuh si tas itu gitu kan. Aku Sempet nanya nggak dia nyari? Enggak, dia di kamar mandi kan dia bawa dompet, bawa handphone. Dia ke kamar mandi bawa dompet? Dompet, handphone dia Beli bawa sampo dia di semuanya. kamar mandi? Buka warung? Aku tuh pas malam itu kita ribut besar, Kak. Rebutan handphone. Jadi pas malam itu kita udah dia tidur di ranjang, aku tidur di kasur, dia itu handphone, dompet dia. Oh, ranjang sama kasur beda di rumah kau tuh ya? Ranjang sama maksudnya tempat tidur sama kursi gitu. Oh, kursi, Dia di oke. kursi ranjang lah gitu dia tidurnya gitu kan. Maksud aku kayak gitu. Jadi beda. Nah dia tidur aja bawa dompet. Jadi takut banget dompet itu aku sita gitu, dompet itu sama handphone dia kantongin, tidur aja dikantongin. Aku udah mulai, aduh dia tuh semuanya udah sama dia udah nggak dia papain. Aku feeling dia tuh ngancemnya kan mau pergi-pergi aja. Akhirnya kamu ambil lah tuh tas. Akhirnya pas dia ke kamar mandi, aduh aku nggak bisa, kata aku di galeri terus, kata aku di tempat aku nggak bisa, aku pengen nenangin nih, aku harus gimana, aku bingung, pokoknya aku di situ udah stres banget, Kak. Akhirnya aku ngambil lah BPKB, aku selamatin BPKB aku, nggak bermaksud buat ngambil BPKB dia, kan buat apa, unitnya aja nggak ada kan. Oh iya bener. Unitnya di Makassar kan. Nah mobil itu pas sudah gitu ya udah aku bawa, aku nggak berpikiran ya kan BPKB ini ada di aku mah nggak mungkin dia pergi. Karena kan BPKB-nya dia cuma punya ini doang loh, harta dia gitu. Ya udah akhirnya aku stres lah, aku jalan-jalan, aku kayak orang gila. Di jalan aja nggak kemana-mana, aku sampai ke Serang. Berarti itu pakai posisi BPKB udah kamu bawa? Udah, di mobil aku bawa, di samping aku. Aku mikir, ya Allah, suami aku kayak gitu, kata aku harus gimana nih, harus gimana nih. Apa aku harus pasrah cerai lagi, cerai kedua kali, aku nggak mau gitu, cerai kedua kali. Akhirnya aku pulang tuh maghrib, aku nggak lewat doang. Oh dia masih ada gitu. Dia nelponin. Tapi dia nelponin aku tuh pas maghrib. Aku mau buka puasa, pinjam mobil kamu sebentar. Aku pikirnya gitu, aduh nggak mau. Dia pikir kamu udah takut aja tuh ya, udah netting aja, udah dia mobil gue takut dibawa kabur apa bener, gitu. dia pas maghrib itu, kamu di mana? Pulang dulu katanya. Aku mau buka puasa, pinjam mobil kamu dulu. Kata dia, kok dia ngebaikin aku gitu. Tadinya dia itu yang ngecaci maki, kok nggak tahu malu banget gitu. Dia caci maki akhirnya aku. Pulang? Enggak, aku nggak pulang. Aku takut Kak, dia pinjem mobil aku mau buka puasa, kata dia. Aku langsung pikirannya kayak, aduh enggak nih, aku takut banget dibawa kabur kan mobil aku. Akhirnya aku ngelewat doang tuh, oh dia masih ada. Nah pas aku ke situ jam 8, jam 9 malam lah perkiraan. Aku ke situ udah kosong lemari. Oh lemari udah kosong? Udah kosong. Kabur? Kabur. Dia tuh kabur, semuanya kopernya dia bawa. Dia nelpon temen aku. Apa tuh? Padahal teman aku ada di samping aku, yang nemenin aku saat itu. Di lospek dong pasti? Di lospek. Apa dia bilang? Dia bilang kayak gini, pokoknya ngomongnya ya rohis banget, baik banget dari bahasanya itu. Kakak juga kalau mau denger dia itu kayak bener-bener kayak orang baik banget, kayak dipercaya banget. Pokoknya nggak ada yang nggak luluh sama ucapan dia kalau dia udah ngomong. Mohon maaf ya katanya,
Aku pamit, aku nggak bakalan pulang lagi ke Banten. Saya katanya udah di jalan mau ke Jakarta, kata dia gitu. Saya katanya kecewa sama Rosi, saya nemu chattingan sama Rosi sama cowok lain. Itu saya sakit hati banget, kata gitu. Dia ngejual-jualin aku. Ih, kenapa bang? Ya bilangin aja ke Rosi kalau galeri itu nggak dikunci, kata dia gitu kan. Terus saya pulang udah dari situ. Oke, ditutup lah gitu. Pokoknya intinya dia nyalahin aku, katanya aku chattingan sama cowok. Dia berarti dia posisi pulang untuk Makassar. Nggak tahu, aku belum tahu tuh. Sampai detik ini kamu belum tahu dia ada di mana? Dia ada di Makassar. Nah pas saat itu dia selang sehari 28, nah tanggal 2 itu tanggal 1 ya malamnya itu langsung pulang ke Makassar. Aku sebelumnya ditelepon sama orang laundry. Kenapa tuh? Sama orang laundry. Teh, kapan kesini? Kenapa? Tadi suami teteh ngambil laundryan di sini, tapi belum bayar. Nanti teteh yang bakalan kesini bentar lagi, gitu. Dan itu laundryan harga nggak seberapa loh kak, cuman 77.000. Dia nggak bayar. Astaga. Terus kata aku sama siapa ke situ? Sama ojek? Enggak, tampangnya bukan tukang ojek. Tampangnya ganteng, putih, pakai motor Vario merah, terus pakai helm, pakai masker. Nggak mungkin kalau aku tukang ojek, pasti orang terdekat nih. Aku feeling langsung ke tetangga aku. Oke, udah gitu feeling ke tetangga aku, emang benar tetangga aku yang nganter. Aku sudah investigasi lah kemarin, udah wawancara sama tetangga, benar. Nah pas udah gitu dia ninggalin aku, kak. Aku harus gimana ya Allah, aku harus Berarti gimana? Dia ninggalin kamu gitu aja pada saat itu, terus? Ninggalin. Aku tungguin sampai satu minggu. Aku Kok telepon? Enggak pernah nelpon. Ditinggalin dia. Nah selama seminggu itu Netizen. aku tuh pulang. Tadinya aku tuh pulang ke tempat aku tuh mau ya bisa nerima dia. Mau gimana pun itu suami gue gitu. Kamu masih bisa berpikiran seperti itu? Tadinya pas dia pergi. Pada saat dia pergi pun kamu masih berpikiran seperti itu? Aku kayak gitu. Aku berharap aku nggak mau kak cerai lagi. Aku nggak mau gitu. Aku masih punya pikiran kayak aku nggak mau pisah, aku nggak mau cerai kedua kalinya, aku nggak mau, kata aku. Berarti selang dia di Makassar dapat ngabarin kamu itu berapa lama jaraknya? Dia nggak ngabarin aku sama sekali. Sama sekali enggak? Sampai detik ini? Aku yang ngehubungin dia duluan. Tapi dia masih dengan nomor yang sama? Sekarang udah ganti. Dulu pas kemarin dia masih nomor yang sama. Pakai nomor yang sama. Bahkan selama seminggu itu 1 hari 2 hari dia kan udah nggak ada kabur. Aku bingung ya Allah, aku harus ngomong apa ke orang tua. Terus aku tidur di rumah kan kayak anak aku, mah papa kemana? Anak kamu udah deket tapi sama dia? Enggak, anak aku nggak deket. Sampai kamu akhirnya dijatuhkan talak sama dia? Itu selang berapa hari setelah dia pergi? Seminggu. Oh seminggu setelah pergi itu dia dijatuhin via apa itu? Voice note. Masih ada nggak voice note-nya? Masih. Boleh kayaknya. kita dengar? Bentar ya. Sekarang saya cerita baik-baik sama kamu, ya. Saya cerita baik-baik sama kamu. Jelas kita sudah cerai, selesaikan semua baik-baik. Insya Allah nanti ada waktu baru kita bisa ketemu. Saya anggap sebagai saudara. Saya sekarang sudah anggap sebagai saudara dan kehidupanku sekarang sudah tenang dan nyaman. Itu saja ya. Saya sudah berupaya juga mencari yang terbaik di sana. Saya lakukan semua yang terbaik. Saya yang tidak pernah saya kerja di Makassar, saya kerjakan di sana. Kalau saya bilang burung, tanya orang. Saya mau ke Makassar, lusa. Saya mau balik ke Makassar. Saya ditawari caleg di sana di Bantaeng. Jadi tanya orang, bilang saya orangnya orang burung. Orang yang mau cari saya silahkan ketemu saya, suruh ke rumah saya di Lembang Jalan Sungabialo saya ya. Saya akan kembali ke Lembang ya. Saya akan kembali ke rumah saya ke Lembang. Suruh kalau saya orang bilang buronang suruh datangi saya dan kasih nomor handphone saya ya. Kasih nomor handphone saya. Kalau itu masalah mobilku yang saya gadaikan, kamu tidak tahu jalan ceritanya itu. Kamu tidak tahu jalan ceritanya.
Asrul yang tahu baik itu jalan ceritanya. Jadi jamu kau tidak tahu, dan kamu jangan perlu tahu semua hal-hal tentang saya, karena kamu itu baru muncul pada saat saya sedang sekarang untuk menjalani masa-masa subur. Jadi kamu itu tidak tahu. Kalau kamu mau tahu, itu yang sebenarnya mobil yang saya gadekan itu, uang yang saya ambil itu uang bunga, uang riba 65 tidak cukup nih, begitu saya terima. Terus ada juga di situ pinjamnya Kak Idris harus saya tebus. Jadi semua itu yang saya mau harus tebus itu sekitar 90 juta. Nah 50-an lebih saya ambil, tidak cukup di 55, dan saya mau tebus di 90 juta. Kan tidak etis mau bagi dua saya yang tebus. Bisanya itu lebih baik saya hancurkan itu mobil, ambil saja, ada BPKB-nya sama kok, ada STNK-nya. Bukan orang pecundang, orang tanggung jawab ya. Orang tanggung jawab ya. Kalau dibilang orang penipu begini, siapa yang saya pernah tipu? Kalau dibilang masalah itu mobil, saya kan kagak deh. Lengkap, ada BPKB, ada STNK, ada faktur. Jadi kalau memang kondisi terjadi, jual nih. Pernah ada yang tawar itu tapi tidak sesuai dengan harganya yang mau dia jualkan dengan yang mau dia dibelikan. Jadi susah memang. Nah itu kan udah ada kata-kata cerai tuh. Gue nggak tahu deh ya, biasanya kalau cerai kayak gitu tuh itu termasuk sah atau enggak ya. Cuman mungkin kalau rasanya memang udah rasanya nggak ada kenyamanan atau nafkah lahir batin, masa idah tuh berapa sih? 3 bulan 10 hari berarti jatuhnya 100 hari lah ya. Berarti nanti bisa dinyatakan sah secara agama gitu kan. Tapi kalau untuk kamu sendiri nih, setelah banyak kasus itu, ada lagi nggak sih kasus-kasus lain dia bersama wanita lain itu? Banyak banget. Salah satunya contohnya? Salah satunya dia itu sering nidurin cewek. Aduh, semangat dia kalau terus Sering nidurin cewek, bahkan ada cewek yang stres, yang dia hamilin, suruh digugurin. Hamil suruh digugurin, Terus ada juga yang keperawanannya diambil, gitu, sampai si ceweknya ngamuk-ngamuk gitu kan, dia tinggalin. Jadi dia tidurin tinggalin si cewek itu, udah abis tinggalin kayak gitu. Wow. Dan itu juga kalau misalkan udah si korban dapet juga ya udah gitu. Kalau udah dapet apa yang gue mau ya udah gitu. Contoh kayak itu dia tidur ninggalin. Terus ada korban cewek lain lagi nggak sih yang ketipu duit sama dia? Banyak. Ada cewek orang Jakarta ya, sebelum sama aku banget gitu. Berarti yang sebelum sama kamu dia sama cewek itu? Sama cewek itu orang Jakarta. Berapa dia habis? Dia kurang lebih 250 juta. 250 juta coy. Iya. Aku bukan ngada-ngada ya, tapi emang ceweknya itu yang bilang ke aku gitu. Bilang sama kayak menjanjikan ke aku gitu. Dia punya inilah itu, terus segala macam. Apa salah satu modus terbesarnya kepada wanita itu apa aja? Modus terbesar? Modus terbesar minjem duitnya atau cara dia ngambil duitnya? Oh, melabui kayak minjem uang. Emang 250 juta itu nggak semuanya. Nggak sekaligus ya, itu kayak di total dikit-dikit. Kayak misalkan, aku mau ngambil perumahan nih, DP-nya segini gitu. Tapi ya minta udah, ke ceweknya? Minta ke ceweknya, terus kayak uang 250 juta itu dia buat biaya ongkos mindahin mobil, buat ongkos biaya kapal lah ya, buat kesini. Mobilnya itu mau dibawa ke Jakarta semuanya. Berapa kan, mobil? Banyak lah, belasan mobilnya. Oh banyak ya. Belum lagi dia juga kan nyuruh aku buat pinjem ke bank loh Kak, pernah. Sampai bisa nyuruh kamu minjem ke bank? Tapi kamu pinjam ke bank? Enggak. Berapa? Ada nggak nominalnya dia sebut untuk kamu minjem ke bank itu berapa? Dari kayak ruko yang aku tempat tinggalin nih. Kan aku bilang ini ruko mau dijual loh, jual murah banget, seharga 250 juta. Ya udah kamu ngambil aja gitu, nanti aku yang bayar, kata dia gitu. Terus aku pikir enggak. Dia nggak nanya alasannya dulu buat apa kamu gitu? Dia buat ngambil ke bank buat bayarin ruko ini. Dia bilang. Oh kamu posisi ruko itu lagi ngontrak, mau dijual 250 juta, kamu suruh minjem ke bank. Nanti, enggak lah kata aku. Nah itu mungkin
niat dia nih, aduh gagal nih. Kedua kali itu udah lupa, dia tuh selalu di sini tuh kayak survei mobil lah, mau beli mobil dia Oh, itu. dia pengen beli mobil. Beli mobil. Dia tuh udah 2 kali ngajakin aku, ayo kita COD-an beli mobil gitu. Dia Beli udah mobil COD-an. udah ngelihat mobilnya, unitnya, ayo katanya. Aku cocok tuh itu mobil harganya 75 juta gitu. Tapi aku ada uang 50 juta nih. Kamu pinjemin ya ke bank, paling juga per bulannya cuma sejuta berapa gitu kan. Nanti aku yang bayar kata dia gitu. Terus kata aku, enggak lah, ngapain? Udah pakai mobil yang ada aja, butut-butut juga kata aku. Karena gitu. ada mobil kamu itu karena kan, ada, mikirnya begitu. Ngapain sih banyak-banyak mobil kata terus? aku. Nanti aja nunggu lunas lah, kita tuker tambah sama yang lebih bagus kata aku. Oh ya udah kalau itu mau kamu. Nah itu 2, 3 perumahan yang dekat stadion. Kata aku ini perumahan bagus kata aku ya, penjualannya pasti ke depannya tuh bagus gitu ya kan, dekat stadion. Ya udah ngambil ayo katanya, nanti aku yang bayarin kata dia gitu. Cuman kata aku nanti aja lah beres cicilan yang lain kata aku gitu. Dia Karena kamu kan banyak cicilan, ada beberapa cicilan juga. Dia suka bantu bayar nggak? enggak, dia nggak mau tahu. Padahal aku tuh mancing dia. Aku tuh punya, aku ngeluh terus kan sama dia. Aku ngeluh terus. Aku belum bayar ini loh. Aku belum bayar itu loh. Karyawan aku belum digaji loh. Aku ini loh. Mungkin dia salah target mungkin ya. Sampai dia tidak mau menyetubuhi aku. Balik lagi. Oh gitu. Nah, ceritanya. terus untuk korban-korban yang lain lagi ada lagi nggak sih? Masih banyak sih sebenarnya. DM kamu tuh penuh itu. Penuh banget. Dan itu tuh viral di TikTok gitu yang aku bilang tadi tuh. Nah, pada saat kamu viral itu kan banyak tuh orang yang pada nge-DM kamu, ngechat kamu bahwa memang memberitahu bahwa Bang Mail ini memang sudah di blacklist di daerahnya tersebut gitu kan. Betul. Duh, kayak ngeri juga sih ya, sampai kayak 250 juta, 100 juta, 57 juta, 35 juta gitu kan. Ada hal tergila apa lagi sih yang menurut kamu kayak gila ya, sampai dia sampai sebegitunya niat banget sampai nipu orang gitu? Iya. Agama aja dimainin, Kak. Agama pun? Agama dimainin. Maksudnya gimana tuh kalau agama? Dia rela masuk agama Kristen sampai pindah KTP itu Kristen di situ statusnya. Tapi ketika menikah sama kamu? Islam KTP. Rajin sholat pula? Rajin sholat, puasanya, Puasa Senin, Kemis. duhanya juga Senin Kemis puasa. Sholatnya nggak pernah ketinggalan. Dan setelah berlika-likunya kehidupan kamu sekarang, respon keluarga kamu seperti apa sih? Pasti marah lah ya. Marah ke aku juga marah gitu. Makanya ya respon orang tua kamu ketika mendengar bahwa kamu ngasih tahu aku sekarang sudah bercerai. Ya udah, pas sudah aku tahu ceritanya kayak gimana, aku ceritain sama ya udah bagus gitu, udah mau diapain lagi, orang seperti itu masih untung katanya. Sekarang bisa kelihatan gitu, dilihatin dari awal. Kalau misalkan nanti kan kasusnya sama-sama. Berarti total kamu jarak menikah itu sekarang sampai pisah udah berapa lama? Berapa lama bertahannya? Cuman sebulan lebih. Sebulan lebih. Dan orang tua ada menyampaikan apa lagi sama kamu untuk kedepannya mungkin? Lebih hati-hati lagi. Makanya katanya kalau kenal ini harus diselidiki dulu kata mama gitu kan. Terus ya intinya lebih hati-hati. Udah sekarang mah fokus usaha, fokus ngurus anak gitu, nggak usah gimana-gimana kata mama. Tapi ada rasa trauma nggak sih pada diri kamu untuk memulai hubungan yang baru nih? Trauma banget, bahkan aku nggak mau deket-deket cowok lagi, nggak mau coy, lu nggak ada kesempatan. Nggak mau, seriusan. Kayak lah semua cowok sama aja gitu. Kamu udah menjudge seperti itu ya, padahal pada dasarnya memang tidak. Tapi kamu sudah menjudge ke arah situ. Iya, bahkan teman aku aja ada yang curhat, ih gue lagi jatuh cinta sama ini. Aku cuman gini, iya apaan Beb, jangan percaya gitu. Aku selalu ngingetin teman aku kayak gitu, jangan percaya, mulut lelaki kayak gitu sama. Kasih kata-kata juga dong untuk seluruh para wanita tentang apa yang kamu alami saat ini, apalagi kamu kenal dari media sosial ya. Boleh kamu kasih kata-kata juga dong untuk viewers? Iya, jadi pesannya aja ya untuk pesannya. para wanita, jangan terlalu mudah percaya. Mau dia ngegombal, aku nggak bisa hidup tanpamu, itu jangan percaya. Jangan percaya deh, mulut lelaki jangan percaya, busuk semua.
Gombalan seriusan harus lebih diselidiki lagi, apalagi kalau mau ke jenjang yang lebih serius ya. Butuh sebulan 2 bulan lah. Misalkan dia alasannya pengen ta'aruf, harus lebih ada yang menyelidiki lah latar belakang dia gitu. Nggak apa-apa kita nyari tahu lebih baik kan gitu. Kalau misal dia buru-buru nanti aja gitu, nanti aja. Ya lebih penting lagi hati-hati apalagi di media sosial intinya. Kalau seandainya Bang Mail nonton nih sekarang, pasti kan dia pun sampai detik ini pasti, apalagi dengan TikTok kamu yang viral, pasti dia akan selalu mencari tahu tentang kamu. Itu aku percaya, ya. Dan kamu pasti akan menyadari itu. Apa yang mau kamu sampaikan kepada dia yang sebenarnya pada dasarnya itu dia adalah sosok laki-laki yang pada awalnya sangat kamu percaya dan kamu cintai? Pesan-pesan buat kamu, aku sebenarnya dari awal tuh nerima kamu apa adanya. Dari awal mau kamu kayak gimana, mau latar belakang kamu kayak gimana, mau pendidikanmu kayak gimana, bahkan kalau nggak punya penghasilan pun aku masih bisa nerima kalau memang betul-betul kamu mau rumah tangga bener, mau bener-bener rumah tangga lah sama aku gitu. Terus aku bilang juga ke kamu, udahlah, mau sampai kapan kamu seperti ini? Mendingan hidup bener aja, hidup lebih baik. Karena kan kita nggak tahu umur mau sampai mana. Kesehatan juga kita nggak mungkin sehat terus, nggak mungkin muda terus. Ya kamu harus bisa ngerubah diri kamu. Harus mempertanggungjawabkan apa yang udah kamu perbuat ke semua orang. Gitu aja sih. Udah berubah. Ada urusan dengan dia selebihnya yang belum beres? Ada yang barang yang harusnya tidak dia bawa tapi dia bawa ketika dia meninggalkan rumah? Ada baju kebaya. Dia bawa baju kebaya aku. Berapa baju? Yang baru kelihatan sih baru 2 ya. Nominalnya? Nominalnya satu kebaya aja lumayan 8 jutaan. 8 jutaan. 8 jutaan. Dan itu aku baru sadar pas besoknya mau make up. Pas mau packing, besoknya ada job make up. Lo ini baju kemana yang mau dipakai buat besok gitu. Sampai aku ketar-ketir ke teman-teman aku di Belin. Diteleponin, aku pinjem baju, itu posisinya jam 11 malam. Aku minjem baju buat besok subuh kan, buat akad nikah. Belum lagi karyawan aku tuh selama aku nikah sama dia, gaji karyawan aku tuh telat banget aku gaji karyawan, sampai aku keteteran gadein BPKB motor buat gaji karyawan. Wow. Aku sampai gadein BPKB motor, Kak. Buat bayar karyawan aku. Aku malu, dari Januari semenjak nikah sama dia aku telat terus bayar karyawan. Makanya karyawan aku kadang, ini teteh kenapa ya, katanya semenjak nikah kok selalu telat terus pembayaran, sedangkan suaminya ngomongnya tinggi terus gitu ke semua orang. Dia itu sekampung mungkin dia bilang, kalau misalkan dia bilang ke karyawan aku, dia bos lah, dia punya perumahan lah, ini itu, tapi kok ngegaji kita kok telat terus ya, katanya gitu. Aku sampai ya Allah, aku harus gimana. Bahkan di titik nol kemarin anak aku minta uang jajan aja nggak ada, aku udah habis uang gitu, udah habis-habisan gitu kan, sampai gaji karyawan aku telat gadein BPKB motor. Itu tadi udah ada pesan untuk viewers juga, untuk Bang Mail juga. Aku berharap ini bisa menjadi pelajaran untuk seluruh wanita agar tidak tertipu buaya darat. Tertipu para buaya darat di luar sana, ya. buaya buntung ya. Jangan sampai mau mengeluarkan duit yang berlebihan ya guys, para wanita. Thank you untuk sharingnya, makasih udah mau mampir di podcastnya Rutan Rumpi bersama Intan. Luar biasa sekali, sehat terus. Semoga ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, bukan untuk kamu doang. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua wanita yang ada di Indonesia. Terutama wanita ya yang hatinya gampang lulu, aduh, gitu. lemah gitu kan. Aduh, aku sekarang udah kebal banget. Udah kebal ya sekarang ya. Oke, thank you semuanya. See you di next video. Bye-bye.